Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Ahdanus Rizal. Saya berkuliah di Universitas Diponegoro di Fakultas Sekolah Vokasi dengan program studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di video ini saya akan mendemonstrasikan tentang salah satu matkul saya, yaitu pemrograman komputer, yaitu membahas tentang Scratch dan Python melalui Replit. Sebelum kita masuk ke Scratch dan Python, saya akan memberitahu beberapa tujuan dan alur sebelum kita memulai Scratch dan Python tersebut. Ini biodata saya, yaitu Sofan Ahdanus Rizal. NIM saya sekian dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Rafiq Cahya Prayogo STMT. Oke, tujuan pembelajaran dari video hari ini yaitu kita dapat melatih kemampuan kita dalam beranalisis, yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga dapat melatih ketelitian kita dalam mengolah suatu data atau program. Yang ketiga yaitu kita dapat menambahkan skill kita juga dalam hal Scratch, Python, ataupun pemrograman yang lainnya. Lalu yang keempat, kita dapat menambah wawasan baru kita bahwa apa yang kita pelajari selama ini masih belum ada apa-apanya. Lalu yang kelima, yaitu dapat mencerdaskan otak karena kita berlatih untuk berpikir secara cermat, tepat, dan cekat juga. Dan yang terakhir, tidak lupa dalam pemrograman tersebut, kita hidup di era digitalisasi seperti ini mengharuskan kita untuk melek teknologi. Maka dari itu, tujuan dalam pembuatan video hari ini adalah untuk menjawab tantangan tersebut. Lalu untuk alur pembuatan pemrograman itu sendiri, yaitu yang pertama berasal dari ide atau bisa dibilang dasar pemikiran dari otak kita. Lalu kemudian dari hasil otak itu kita curahkan, kita ketikkan hingga menjadi sebuah algoritma yang kita susun. Yaitu apa itu algoritma? Pencurahan isi otak ke komputer, yang dimana di situ kita atur dengan sistematis hingga menjadi sebuah program yang padu. Lalu dari algoritma tersebut dapat menjadikan banyak produk apapun, seperti bisa menjadikan web, lalu artificial intelligence, dan yang terakhir blog. Dan mungkin masih ada banyak yang lain, mungkin tidak saya tambahkan di sini. Oke, itu presentasi awal sebelum kita memulai Scratch dan Python. Setelah ini kita akan praktek langsung bagaimana cara mengaplikasikan Scratch dan Python. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan masuk di Scratch. Nah, ini kita enter saja, pilih yang di sini. Nah, di sini bisa kita lihat kita belum punya akun Scratch sama sekali, maka itu kita mendaftar terlebih dahulu. Simple, sebenarnya cukup simple, tinggal kita masukkan saja nama kita. Masukkan, lalu sandi silahkan dibikin sendiri. Oke. Oke, kita pilih negara. Nah, bulan. Oke, masuk ke gender. Lanjut. Nah, setelah itu kalian masukkan email kalian yang di sini. Nanti setelah masukkan email, nanti akan masuk dan akun Anda akan memiliki akunnya, guys. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi saya tinggal masuk aja di sini. Kita tunggu. Nah, selamat. Sekarang Anda sudah punya akun di sini. Untuk
membuat scratch baru, kita tinggal pencet saja buat di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, untuk tampilan awal adalah seperti ini untuk scratch. Jadi di sini ada kucing yang akan menjalankan program kalian, dan di sini terdapat perintah-perintah, terdapat gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan balok saya. Dan untuk memulai sebuah perintah, kita akan memencet logo yang ini, logo bendera hijau. Oke, dan untuk perintahnya bisa kita cari di kejadian, yaitu ini. Kita masukkan saja. Dan untuk agar si kucing ini bisa berbicara, kita masukkan instruksi, yaitu tampilan, yaitu halo. Nah, mari kita coba. Nah, di sini bisa kita lihat setelah dipencet, si kucing ini akan mengucapkan halo berdasarkan perintah yang ada di sini. Nah, mari kita buat lebih menarik lagi. Kita ingin si kucing ini bertanya. Mari kita tambahkan di sini. Nah, ini kita pindahkan. Kita tempelkan di sini. Kita tulis. Siapa? Nah, ini dia. Nah, mari kita coba. Siapa namamu? Lah, di sini akan ditampilkan kolom jawaban untuk jawaban kita. Kita tulis saja nama kita ya. Namaku Ahdan. Kita enter. Nah, tapi jawabannya masih halo. Untuk itu mari kita ubah agar si program ini mengenal kita dengan menambahkan instruksi lain seperti ini. Nah, kita masukkan instruksi ini. Lalu kemudian kita kembali ke sensor, kita pilih jawaban. Nah, di sini ya, guys. Nah, setelah itu kita di sini tulis halo. Oke, mari kita coba. Siapa namamu? Joni. Oke. Kita enter. Halo Joni. Nah, di sini langsung tertulis halo Joni. Oke. Kalaupun mau diberi nama lain pun juga sama. Kita kasih juga Yuli. Oke, setelah kita enter, nah jawabannya tetap halo Yuli. Seperti itu ya, guys. Lalu kita ingin si kucing ini tetap tanya ke kita. Kita tinggal tambahkan saja di sini tanya. Mungkin si kucing ini ingin bertanya tentang kita, olahraga kesukaan. Oke, kita tulis saja. Nah, kita kasih. Oke. Lalu setelah itu, supaya ada jeda di sini agar si program ini berpikir sejenak tentang apa yang kita demonstrasikan, kita tambahkan tunggu di sini. Nah, nanti di sini bakal setelah kita enter akan muncul delay atau tunggu sekitar 2 detik. Lalu baru jawabannya muncul. Kita tambahkan lagi. Ini halo. Seperti yang di awal tadi. Katakan, hubungkan. Nah, jawaban kita akan muncul di sini. Oke.
Kita tulis. Jangan lupa di spasi akhir agar ada spasinya di sini. Kita coba ya. Siapa namamu? Tony. Kita enter. Oh, salah ya guys. Ini harus kita tambahin tunggu dulu di sini. Nah, salah ya tadi ya. Jadi biar ada jedanya juga. Oke, kita coba lagi. Siapa namamu? Yuli. Halo Yuli. Oke. Jadi kita harus tambahkan delay dulu di sini agar bisa sesuai yang di atas ini, agar jawabannya sesuai. Seperti itulah. Lanjut, apa olahraga favoritmu? Olahraga favorit saya basket. Kita enter. Dia akan berhenti 2 detik. Nah, terus habis itu akan muncul tulisan olahraga kesukaanmu adalah basket. Seperti itu. Oke, ini untuk tata caranya bagi pemula ya. Sangat mudah sekali. Dan misal kalian sudah mulai pro, saya pun juga sudah membuat sendiri yang ada di sini, yaitu demo tentang bagaimana cara membuat telur dadar. Bisa kita coba ya. Ada yang bisa saya bantu. Kita tulis, buatkan saya telur dadar. Nah, oke, kita enter. Nah, oke. Nah, ini cukup cepat ya, karena delaynya sini saya masukkan 1 detik gitu. Nah, di terakhir ini saya tambahi apakah artikel ini membantu. Nah, saya tambahin jika dan jika tidak. Dan bila mana saya menjawab iya, maka jawabannya adalah senang bisa membantu. Dan bila mana jawabannya bukan iya, berarti jawabannya adalah di mana letak salahnya. Seperti itu. Dan ini coba saya tulis yang iya. Nah, di sini langsung tertulis senang bisa membantu. Bagaimana kalau saya buat tidak? Kita ulangi dari awal ya. Oke. Nah, sebentar. Sampai matang, telur dadar siap. Apakah artikel ini membantu? Coba saya tulis tidak. Nah, langsung munculnya di mana letak salahnya, langsung diarahkan ke sini. Begitu ya, guys. Mungkin ini yang Scratch. Setelah ini saya akan lanjut yang ke Python. Oke, lanjut kita akan mendemonstrasikan tentang Python dari Replit. Oke, kalau di sini saya langsung pakai link. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Kita enter saja. Oke, untuk tampilan awal seperti ini. Langkah pertama kita langsung saja pencet di remix this app ini. Oke, bisa mungkin kita tulis project pertamaku. Oke, lanjut remix. Bentar, sedang remixing. Nah, ini disilang saja. Lalu tampilannya akan seperti ini. Dan di sini udah kita tulis ya judul dari project kita, project pertamaku. Untuk memunculkan mana bagian codingnya, kita pencet saja ini ujung kanan. Kita pencet main py. Nah,
pencet lalu digeser hingga seperti ini. Oke, di sini langsung ada template untuk menjalankan coding. Maaf. Oke. Lalu untuk ini run. Nah, untuk percobaannya bisa pencet di sini. Di sini sudah ada templatenya, mari kita coba terlebih dahulu. Oke, what is your name? Zaki. Kita enter. Oke, seperti scratch tadi akan muncul langsung hello Zaki. What is your favorite sport? Ini pakai bahasa Inggris ya. Basketball. Your favorite sport is basketball. Nah, seperti itu ya guys. Lalu bagaimana kita mengoperasikan agar seperti ini? Yaitu cukup mudah. Kita mulai hapus saja ini. Oke, kita ulang dari awal. Oke, untuk elemen pertama, untuk memunculkan sebuah kalimat ke dalam sebuah program di sini, kita dapat menuliskan kata print. Tulis saja print. Oke, di situ di tampilan sudah ada ya. Tidak apa-apa, kita tulis print. Lalu kemudian kita kurung buka. Dan jangan lupa setelah di kurung buka kita harus tambahkan titik 2 di atas. Sebentar. Nah, seperti ini. Misal kita ingin menulis kata hai. Oke, jangan lupa kita petik lagi. Lalu dikurung tutup. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Print, kurung tutup, petik hai. Kita enter. Kita coba untuk run. Nah, maka di sini tertulis kata hai. Lalu kita ingin membuat seperti di Scratch, yaitu bentuk conversation, bentuk percakapan. Baik, untuk pertama kita tinggal tulis saja di sini. Saya input di sini. Oke, kita kurung buka. Jangan lupa untuk dipetik. Petik 2. Bentar, ulangi. Nah, kita ingin memasukkan pertanyaan seperti how are you? Nah, di situ langsung tahu kelihatan ya guys tulisan how are you. Oke, sudah jadi ya. How are you? Kita enter. Di sini kita tulis print lagi. Nah, oke, sekitar info. Ini kan print, kita tulis print, lalu di sini langsung muncul kata I'm fine. Kita langsung pencet saja tab, maka secara otomatis tulisan kita akan terketik secara otomatis. Mari kita coba untuk run. How are you? Kita coba pencet enter di sini. I'm fine. Oke. Jadi kita tidak usah mengetik ataupun apa. Kita cukup pencet enter maka otomatis server akan menjawab I'm fine. Lalu bagaimana jika bila mana kita ingin mengetik sesuatu lalu dijawab juga oleh bagian AI-nya ini atau pemrogramannya ini? Cukup mudah. Kita hapus dulu bagian ini, bagian 2.
Oke, sebentar. Kita ingin membuat seperti di awal, yaitu menanyakan nama. Maka tulis saja di sini name. Lalu kita spasi, kita beri sama dengan kita spasi lagi. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita tulis input lagi. Sebenarnya apa sih fungsi dari input tersebut? Input itu seperti kalau di Scratch itu sebagai instruksinya, perintahnya. Jadi kita masukkan kata input untuk memberi instruksi bahwa kita ini sedang melakukan hal tersebut atau hal yang akan kita lakukan ya. Seperti ini contoh, kita buka kurung lalu kita tulis oke, kita langsung tab saja ya biar lebih cepat. Nah, langsung sudah jadi. Kita enter. Seperti biasa kita print. Kita tab saja ya karena ini sudah jadi. Oke, kita coba. Oke, kenapa tampilannya seperti ini? Berarti di line 1 sini ada yang salah pengejaannya. Seperti jika kita lihat di sini terdapat tanda petik yang dimana seharusnya tanda petik itu ada di awal setelah tanda kurung. Kita perbaiki. Oke, kita tambahi petik satu saja di sini. What's your name? Mari kita coba lagi. Nah, oke. Di sini kita ketikkan nama kita. Kita tulis Alik. Kita enter. Hello Alik. Nah, di sini langsung muncul nama dari jawaban yang sudah kita tulis di sini. Jadi ini jawaban jika bila mana di Scratch yaitu jawaban. Kita masukkan name di sini. Kita jawab lalu akan dijawab di sini. Seperti itu, guys. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan dari Scratch dan Python itu sendiri, dari Python dari Replit ini sendiri? Oke, untuk Scratch sendiri itu kita sudah di kotak-kotakkan. Jadi kita tinggal masukkan saja apa instruksi yang kita inginkan, lalu kita masukkan kalimat apa yang kita kehendaki. Berbeda dengan yang ada di Python. Yang di Python ini kita ketik satu-satu, jadi benar-benar manual. Cocok untuk kalian yang ingin belajar coding tingkat lanjut, mungkin bisa belajar dari Python ini. Oke, mari kita lanjutkan percakapan dari ini. Misal saya ingin membuat pasta gitulah. Oke, kita di tanda pentung ini kita ganti pakai bahasa Inggris ya pastinya ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita enter ya. Set. Oke. Sudah jadi. Let's cooking pasta. Kita coba ya. Hello, what's your name? Ganti nama lagi. Mulyono. Nah, kita enter.
Hello Mulyono, let's cooking pasta. Oh, di sini kurang spasi. Nah, ini kita kasih spasi ya, guys. Biar ada jaraknya. Nah, kita ulangi. What's your name? Lagi Oi. Nah, di sini sudah ada spasinya, udah ada jaraknya. Kita kasih spasinya di sini. Oke, kita lanjutkan di sini lagi. Kita tulis print. Seperti biasa, kurung buka langsung tanda petik 2. Oke, let's cooking pasta. Misal kita ingin memasukkan kata rebus air, berarti dalam bahasa Inggris boil the water. Nah, langsung tap aja ya, kita langsung jadi. Uts, hati-hati jangan sampai ada 2 tanda petik di sini. Nah, oh, hilang. Tambah tanda petik. Oke, sudah jadi ya. Kita coba print. Hello, ada next cooking pasta. Nah, cuman tadi kan setelah aku tambahin kata ahdan di sini langsung keluar ini, 2 ini. Nah, bagaimana caranya biar ada jedanya seperti ini, ada delaynya, ada tunggunya. Oke, kita tambahkan saja setelah nomor 1 ini dengan kata time ya guys. Kita tambahkan kata time. Titik. Nah, sleep. Kasih. Nah, oke. Kita tambahin time titik sleep. Terus di sini ada tulisan 2. Untuk apa? Jadi untuk biar ada jedanya. Ya kayak jeda di scratch tadi. Oke. Di bawah sini kita juga tambahkan. Nah, ini kan langsung keluar ini. Kita langsung pencet tab saja. Nah, sudah jadi. Oke, kita demonstrasikan. Oh ya, ada yang satu yang kelupaan. Sebelum kita tambah, kita mulai time dari sini, kita harus apa? Tambahkan dulu yang bernama import. Untuk apa? Agar instruksi dari time ini bisa jalan. Bagaimana bila tidak ada import? Kita coba dulu. Kita tambahkan import dulu. Import langsung ya. Lalu kita tambahkan time langsung saja. Oh ya, untuk ini yang ada sama dengannya ini hanya untuk jembatan. Jadi ada beberapa kode-kode khusus untuk menambahkan instruksi-instruksi dan itu salah satunya adalah untuk name sama dengan input ini instruksi dan ini untuk jembatan, lalu ada instruksi input itu ada sendiri ya, mungkin kita dapat belajar lebih banyak lagi perihal itu. Oke, mari kita langsung demonstrasikan. What's your name? Tejo. Nah, ada jeda ya di sini. 2 detik, 2 detik. Oke, bagaimana bila mana kita tidak tambahkan import? Kita hapus. Oke, kita coba. What's your name? Tambahkan. Nah, tidak bisa karena di sini terdapat kesalahan time slip-nya ini. Oke, harus ada yang dipenuhi. Ya, ini bisa dibilang coding tingkat lanjut ya. Jadi ada beberapa
kode yang harus kita pahami dan kita penuhi pemahamannya. Karena komputer itu hakikatnya bodoh, yang pintar itu kita. Makanya kita yang mengajari si komputernya ini. Jadi jangan mau diperalat oleh kecerdasan buatan, karena kita memiliki kecerdasan alami. Oke, kita coba. Oke. Nah, sudah jadi. Boil the water dan seterusnya. Ini untuk demonstrasi saya di awal yang saya mulai dari nol. Adapun yang sudah saya bikin di sini yaitu seperti biasa telur dadar, karena saya suka telur, maka saya buatkan coding tentang telur dadar di sini. Nah, ini guys, sudah. Mari kita coba ya. What is your name? Dan oke, lanjut. Ada jeda 2 detiknya. Let's make an omelette. Ya. Jadi di sini ada jeda 2 detik dan di sini keluarlah kata-kata yang sudah dirangkai. Omelette ready to serve. Nah, jadi itu ya guys untuk demonstrasi tentang Python melalui Replit dan juga Scratch. Adapun untuk link-link hasil nanti akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin cukup itu saja de demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.